Nah, kalau kita bicara mengenai kripto ya, kalau kita bicara ini kan kalau kita berdagang spot, itu artinya sebenarnya Anda tuh nggak benar-benar rugi sebelum Anda memutuskan untuk menjual. Jadi kalau misalnya kita beli Bitcoin misalnya di harga 250 juta di tahun 2017, ya, mungkin di tahun 2018 Anda akan merasa sangat kepahitan. Wah, Bitcoin turun jadi 30 juta. Terus naik lagi. Ya. Kalau itu Anda jual pada saat itu, Anda posisinya loss. Tapi kalau Anda tahan sampai tahun 2020 kemarin sampai harga 800 juta, itu Anda untungnya 3 kali lipat. Tapi itu nggak semua orang punya kedewasaan mental investasi seperti itu. Betul. Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya sering kali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, itulah pentingnya public policy. To change is definitely also policies, right? Dan untuk mendeliver itu, tadi butuh teknologi, butuh uang, dan butuh policy. Nah, pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban Ki-moon, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan jurnalis Rachel Maddow, semuanya adalah lulusan jurusan Public Policy. SKPP Indonesia, sekolah public policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Oscar Darmawan, founder CEO dari Indodex, tapi juga sering disebut sebagai Bapak Bitcoin di Indonesia. Oscar, thank you banget. Thank you Pak, kita sudah diundang ke sini. Terima kasih. Saya pengen tanya, Anda tuh lahir di Semarang, terus ada cerita kecil mengenai tanggal lahir. Ceritain deh. Terus semenjak lahir, sekolah di mana dan gimana sampai sekarang. Oke. Jadi kalau bicara tanggal lahir saya itu agak unik. Ya. Tanggal lahir saya itu otomatis selalu mengingatkan saya akan almarhum ibu saya. Kenapa? Karena tanggal lahir saya kan aslinya tanggal 5 Desember. Almarhum ibu saya itu 15 Desember. Nah, tapi di semua dari surat lahir saya sampai saya sekolah dan sebagainya, semua tanggalnya 15 Desember. Karena mungkin pada saat itu kan semua di-handle manual ya. Jadi mungkin ada kesalahan pengetikan sehingga tanggal lahir saya kadang-kadang saya tuh setahun disalami orang 2 kali, Pak. 5 sama 15. 5 sama 15. Ya, jadi orang yang lihat dari KTP nyalami saya tanggal 15. Orang yang kenal saya nyalami saya tanggal 5 gitu. Nah, tapi karena hal itu juga saya kadang-kadang mengalami ketidakhappyan. Kenapa? Karena waktu dulu SD SMP ya, waktu SD SMP orang-orang kan paling seneng disalami sama temennya sekelas gitu kan. Yeah. Tapi karena tanggal lahir saya adalah tanggal 5, tapi orang-orang di dokumen tanggal 15, orang tuh pada takut nyalami saya, Pak. Pada takut nyalami saya karena takut salah kan. Kan anak-anak gitu. Jadi saya tuh selalu dilupakan sama teman-teman. Mereka nggak pernah ada yang nyalami saya karena alasannya takut salah gitu. Jadi nyalaminya diem-diem selalu. Oscar, ulang tahun ya. Tapi bener kan tanggal hari ini? Tapi bawa hoki lah. Ya, makanya nggak pernah dirubah kan? Nggak pernah dirubah. Sudah bablas tapi ya udah bawa banyak hoki. Sekolah gimana? Ya, saya sekolah, saya TK saya di TK SD di Bernardus ya. Jadi Semarang. Okay. Di Semarang itu kita punya semacam klise gitu Pak. Kalau orang-orang didikan Katolik itu selalu TK SD di Bernardus, SMP-nya di Dominico, SMA-nya di Loyola. Nah ini istilahnya seperti Holy Grail. Terus. Tapi untuk masuk ke Loyola itu nggak gampang sih, karena benar-benar pilihan. Dari Dominico Savio yang terkenal pilihan, dipilih kemudian baru bisa masuk ke Kolese Loyola.
Di Kolosseum Loyola itulah mengajari saya untuk pentingnya menjadi seorang pionir, mengambil resiko, dan solidaritas kepada masyarakat kecil. Apa yang Anda sukai waktu sekolah? Lebih ke IPA atau IPS atau Saya itu, cita-cita saya itu dokter. Dokter. Kenapa? Karena saya setiap kali ikut olimpiade, ikut kejuaraan, saya menangnya selalu di biologi. wow. Bahkan waktu SMP, saya itu satu-satunya di kawasan Jawa Tengah yang mendapatkan nilai EPA, nilai 10 sempurna. Satu provinsi Jawa Tengah. Wow. Dulu ya, kalau dulu nama-nama Latin hewan, nama organ tubuh, semua fungsi tubuh, fungsi hormon, itu saya menguasai. Maka kalau kita buka katalog SMA saya, slogan saya kan semua orang ngomongnya kalimat yang fun gitu kan. Kalimat saya sederhana. Nanti jadi pasien saya ya. Karena cita-cita saya dokter dan karena saya juga terpanggil kan. Jadi almarhum ibu saya itu meninggal pada saat SD kelas 5. Karena jantung, Pak. Karena jantung, dan jantungnya sebenarnya menurut saya itu kalau bisa dioperasi itu bisa diselamatkan. Cuma karena ibu saya itu melihat kondisi ekonomi keluarga kami kan saya itu kurang, Pak, sangat kurang. Jadi beliau memilih membisu diam sampai akhir hayatnya. Bahkan ayah saya pun nggak tahu kalau ibu saya sakit jantung. Kalau boleh tahu usia berapa waktu ibu meninggal? Ibu saya umur 36 waktu meninggal. Masih sangat muda. Kita 5 bersaudara. Jadi waktu ibu saya nggak ada, kita masih kecil-kecil gitu. Kecil-kecil. Saya sendiri umur 11 tahun. Wow. Itu salah satu the biggest regret in my life. Jadi kalau orang tanya kepada saya, ada nggak satu momen yang kamu ingin ulang dalam hidupmu? Saya selalu menjawab, cuma momen di hari meninggalnya ibu saya. Selain itu, saya nggak ada regret. Sorry to hear that. Yeah. Karena hari itu adalah hari di mana ibu saya meminta saya untuk pulang dari sekolah lebih cepat. Yeah. Cuma waktu itu karena saya rajin-rajinnya sekolah, jadi waktu SD itu saya dari SD kelas 1 sampai SD kelas 3 itu goblok banget, bodoh banget secara akademis. Antara naik kelas atau nggak naik kelas. Baru SD Karena males. karena malas. Okay. Karena saya lebih memilih bermain daripada mengerjakan, dan mengerjakan setengah-setengah. Biarpun IQ saya cukup bagus lah, cukup bagus. Masih tergolong cerdas, sangat cerdas. Terus kemudian SD kelas 4 saya mulai merasakan, oh ternyata sekolah itu seperti sebuah game. Fun. Kalau kita bisa naik ke atas, Penting tuh. kemudian kita seperti melawan monster yang lebih besar. Yeah. Saya baru mulai merasakan namanya posisi 10 besar. Kemudian saya mulai merasakan posisi 3 besar. Yeah. Nah, jadi saya mulai merasakan hal itu. Jadi saya bilang sama almarhum ibu saya, oh maaf Bu, saya nggak mau karena saya mau belajar lagi di tempat lain. Kemudian saya pulang jam 5 sore. Nah, ternyata ibu saya sudah ke rumah sakit. Saya dikasih tahu pembantu saya kalau ibu saya dijemput ambulan. Tapi pembantu saya itu suka iseng, Pak. Jadi waktu itu saya nggak percaya kalau ibu saya dijemput ambulan. Saya bilang, pasti bohong. Besok pasti pulang gitu. Ternyata malam itu ibu saya nggak ada. Wow. Ya, jadi saya miss window opportunity ketemu ibu saya. Ayah? Kalau ayah saya barusan meninggal. Baru tahun lalu, akhir tahun lalu meninggal. Di mana waktu itu kalau cerita ayah saya masih agak ini ya. Cuma pada dasar ayah saya itu adalah hero buat saya. Adalah orang yang mengajarkan saya untuk bermimpi dan menantang saya untuk lebih jauh lagi. Biarpun memang hubungan putra dan ayah itu kan selalu hubungan yang spesial ya. Dimana hubungan yang kita saling menjadi alfa gitu kan, Pak. Ya, saling menjadi alfa. Sehingga ayah saya itu didikannya sangat keras, super keras. Apalagi begitu ibu saya nggak ada, ayah saya itu selalu setiap hari menegur dan memarahi saya. Memarahi saya, mengatakan kepada saya, Oscar, kamu itu berbeda sama yang lain. Kamu itu harus lebih cepat dewasa. Kalimat itu diungkapkan dia setiap hari dari saya SD kelas 5 sampai SMA lulus. Anda bukan yang paling besar ya? Bukan. Dari 5? Nomor 2. Tapi dalam budaya Tionghoa itu kan anak laki-laki yang pertama adalah yang harus dipush untuk membawa bendera keluarga.
Nah makanya waktu itu saya benci ayah saya, Pak. Ya, terus terang saya waktu saya SD sampai SMA saya nggak paham kenapa beliau sangat keras, kenapa beliau mendidik saya dengan seperti itu. Beliau profesinya apa? Beliau adalah seorang yang menurut saya sangat luar biasa. Mungkin secara ekonomi nggak kelihatan wow gitu, tapi kalau kita melihat bagaimana beliau pertama kali dari Palembang, beliau lari dari Palembang ke Jogja tanpa membawa apa-apa untuk sekolah, kemudian putus sekolah karena nggak ada uang, akhirnya jadi supir kan, jadi tukang parkir, kemudian akhirnya beruntung posisi di Kedaung, jadi supir perusahaan lagi, dipercaya jadi sales manager, kemudian akhirnya membuat usaha sendiri sampai dia punya 200 karyawan. Cuma pada akhirnya usaha itu memang nggak terlalu besar, bahkan di tahun 98 akhirnya terjadi demo besar yang membuat usahanya goyang, kan resesi, krisis ekonomi global ya. Makanya keluarga ibu saya kan meninggal tahun 97. Jadi pada saat itu saat yang sangat berat buat keluarga kita. Tapi di waktu saya SMA, ayah saya bisnisnya mulai agak take off sedikit. Tapi berakhir dengan utang sangat besar sih. Miliaran Pak, utangnya miliaran. Dan saya tahu itu akan jadi beban saya. Tapi pada akhir hidupnya ada satu hal yang nggak saya sesali, yaitu ternyata biarpun saya mulai juga dari zero, pada akhirnya saya bisa membayar semua utang ayah saya itu secara tunai. Wow. Itu yang membuat ayah saya sangat bangga sama saya. Dari zero ke hero. Saya nggak bilang saya hero sih Pak, masih jauh lah. Masih jauh. Saya rasa saya masih harus banyak belajar. Cuma setidaknya saya bisa membahagiakan ayah saya di akhir hidupnya. Semua permintaan yang dia minta bisa saya berikan. Amin. Kalau saya balik ke pendidikan Anda, di rumah tangga kayaknya jelas pengaruh ayah sama ibu ya. Di sekolah ada nggak guru yang berperan, yang masih ada di benak Anda gitu? Jadi ada satu hal yang buat saya sangat terhubung dengan didikan Jesuit. Didikan Jesuit, didikan Kolose, Pak. Kolose. Jadi kalau kita bicara di Jakarta ada Kolose Canisius, di Semarang ada Kolose Loyola. Semua guru dan semua pembimbing di Kolose Loyola itu mengajarkan kita dengan sangat luar biasa sih menurut saya. Ya. Di mana ekosistem sekolahnya juga dibuat dengan sangat santai, bahkan nggak ada seragamnya. Jadi kalau teman-teman biasa punya seragam putih abu-abu, kalau di Kolose kita nggak punya. Kita belajar bebas, setiap hari bebas. Kita cuma ada satu seragam, yaitu seragam putih-putih. Dan itu cuma dipakai tanggal 17 Agustus. Dan karena dipakai setahun sekali, biasanya seragamnya hilang, Pak. Seragamnya hilang. Saya salah satunya setiap tahun dihukum karena seragamnya salah gitu. Nggak pakai putih-putih. Nggak, putih-putihnya melenceng sedikit gitu. Oke. Nah, di Kolose Loyola itu dia mengajarkan kita bahwa nilai itu nggak terlalu penting. Iya. Bahwa yang penting itu adalah tentang bagaimana kita mau mencoba, belajar dan berkreativitas. Iya. Jadi makanya bahkan orang-orang yang 3 besar di Domenico Savio, di SMP Domenico Savio yang terkenal orang yang sangat pintar-pintar, begitu masuk Loyola sering terjebak. Karena begitu santainya suasananya, begitu kreatifnya suasananya, mereka lupa dengan nilai akademisnya. Beberapa dari mereka bahkan sampai nggak naik kelas. Padahal basicnya sangat pintar. Wow. Ya, itu didikan Jesuit yang luar biasa yang mendidik kita bahwa ada yang lain selain akademis. Nah, tapi selain daripada itu, akademis di sana juga terkenal sangat susah, Pak. Sangat susah. Ya. Tapi saya beruntung saya masih bisa. Loyola tuh nggak gampang loh. Dan banyak loh orang Semarang tuh yang sukses di Indonesia. Iya. Iya kan? Siap. Ya. Nggak usah nyebut nama lah. Beberapa menteri sebelumnya juga ada dari Loyola. Betul. Sekarang juga. Ya, yang dulu. Jadi kalau kemudian di Loyola itu kita diajari untuk berwirausaha. Siap. Dengan ada organisasi-organisasinya. Yang saya ingat pengalaman salah satunya, kita waktu itu dipercaya organisasi majalah sekolah. Waktu saya pegang bersama teman-teman, kita dapat nggak enaknya. Karena organisasi itu dalam kondisi utang berapa puluh juta, hampir berapa ratus juta gitu, Pak.
mendekati ratusan juta. Di mana kita ngerasa, oh my god, ini mau diapain ini? Jadi organisasi itu berjalan dengan kondisi rugi. Setiap kali cetak buku malah rugi. Nah, terus kemudian kita ngadain meeting. Saya masih ingat sama partner-partner saya waktu itu. Saya bilang, kita nggak bisa gini terus. Kalau kita gini terus, ini terbit buku tapi rugi. Nah, waktu itu kita salah satu yang berani bilang sama sekolah, ini harga buku semua harus diubah, semua percetakan diubah, dan sistem penjualan diubah. Dan dalam tahun itu juga organisasi majalah sekolah kita akhirnya profit. Wow. Akhirnya profit, tapi sayangnya begitu saya lulus, akhirnya rugi lagi, Pak. Disitulah saya belajar ternyata manajemen itu sangat penting untuk berani ngambil keputusan. Apa yang Anda lakukan yang bikin itu profitable? Yang beda pertama, dibanding sebelum-sebelumnya? Kita harus ngitung cost-nya sebenarnya biaya percetakan itu berapa. Yang kedua, kita percaya bahwa kekuatan terbesar menjual itu bukan diwajibkan sekolah, tapi dari komunitas. Yeah. Ya, dan orang harus merasa kenapa mereka ingin beli majalah ini. Yeah. Jadi kita dulu juga membuat konsep di mana kita bisa saling menembak, saling ngirim pesan lewat majalah. Kalau dulu sebelumnya gratis, di zaman saya manajemen itu harus bayar. Bayarnya murah, Yeah. tapi kan ada faktor multiplier-nya, Pak. Betul. Ya, akhirnya itu bisa dipakai buat bayar utang lain sebagainya. Kita happy banget. Lalu kita mewariskan ke generasi penerus kita, ini uang untuk mencetak majalah berikutnya. Tapi kemudian generasi berikutnya cuma bisa nyetak sekali, 2 kali. Sekarang kayak rugi lagi sih katanya. Oke, terus ke college. College-nya di Australia. Ya. Sebenarnya Kenapa? ini college-nya juga agak lucu ceritanya. Ayah saya kan waktu saya SMA bisnisnya mulai take off, mulai jalan. Cuma kan akhirnya karena belum mampu membiayai saya ke luar negeri, ayah saya maksakan diri karena dia percaya kalau saya ini harus sebagai pembuka jalan di keluarga. Kalau saya nggak berani ke luar negeri, nanti adik-adiknya pasti nggak akan ke luar negeri. Kenapa kakak saya yang perempuan nggak ke luar negeri? Itu karena kondisi ekonomi keluarga saat itu tahun 97 persis Lagi susah. banget, dan ibu saya baru meninggal. Hampir putus sekolah kakak saya itu. Tapi dia kemudian dapat beasiswa di Unika, dari beasiswa akhirnya dia tetap kuliah dan lulus sebagai lulusan terbaik arsitek. Sebenarnya kita harus berterima kasih sama gen ayah saya yang menurunkan anaknya pinter-pinter. Tapi dia juga pekerja keras. Dia alpha. Ya. Terus bekerja keras. Karena Tapi dia pendidikannya gimana, ayah, dibanding Anda? pendidikan ayah saya, Iya. pendidikan ayah Basic. pendidikan ayah saya itu dia putus sekolah kan di SMA, Pak, di Kolose de Brito. Tapi dia yang justru apa ya? Menekankan. Menganggap bahwa pendidikan itu penting kan? Betul. Karena Iya kan? karena cita-cita ayah saya itu juga dokter. Dan Menarik. dia pindah dari Dianya nggak kesampaian, ditumpukan ke Anda. nggak ditumpukan. Ayah saya nggak Oke. pernah menumpukan. Makanya dia kemudian ngambil utang bank tambahan untuk sekolah saya. Wow. Ya, waktu itu uang dia tapi cuma cukup untuk saya sekolah di swasta di Singapura. Sekolah swasta di Singapura, ngambil akademis di akademisi di TMC namanya, Pak. Karena waktu itu Monash University sedang mau bekerja sama dan membuat sekolah di Singapura. Oke. Nah, makanya saya menyelesaikan TMC Academy, kemudian Monash University itu di Singapura. Dan saya ternyata lulusan terakhir. Kenapa? Karena Monash University kemudian memutuskan Singapura nggak worth it buat bikin. Dia kemudian bikin di Malaysia kan? Iya. Ya. Bener. Makanya orang kalau tanya saya kuliahnya di mana, saya agak bingung menjelaskannya. Karena waktu lulusannya Bisa saya di Malaysia, Singapura atau Australia. betul, karena waktu Iya. lulusannya saya sendiri, Monash University itu nyuruh saya graduate-nya di Australia, Pak. Ya, tapi kalau saya nggak mau berangkat ke Australia, dia bikin acara kecil di Singapura. Jadi Anda berapa lama di Australia? Lebih lama di Singapura apa di Australia? Karena waktu itu keluarga kita nggak ada uang yang cukup, kita akhirnya ikut graduation kecilnya di Singapura itu, Pak. Cuma ijazahnya itu saya Australia. Makanya kalau orang lihat ijazah saya, ngeliat paspor saya, ngeliat cerita saya, bingung ini sebenarnya cerita hidupnya yang mana gitu. Iya. Ngambil apa di Monash? Kita ngambil Yang pasti bukan biologi. nggak boleh karena saya kan pengen banget ngambil dokter, Pak. Iya. Jadi ini salah sedikit kepahitan saya. Salah satu kepahitan saya sama ayah saya itu karena dia nge-push saya harus di luar negeri, tapi jurusan apapun boleh katanya.
Tapi kan Menarik. kalau kita bicara kedokteran, Nah. kedokteran itu harus diambil di Indonesia. Iya, Kalau kita Nggak bisa ngambil praktek. kedokteran di luar negeri, nggak bisa praktek. betul. Nggak bisa praktek dan terlalu mahal. Nah, Itu lucu ya. Terlalu mahal. Kalau udah berarti. berpendidikan di luar jadi dokter kok, mestinya harus bisa lah. Makanya kemudian karena saya dihadapkan harus pilih jurusan dan harus di luar negeri, dan kalau saya lihat masa lalu saya waktu SMP SMA itu, saya menang kejuaraan itu cuma 3. Satu kejuaraan biologi, itu biologi saya kejuaraan di Jawa Tengah tuh selalu 3 besar. Entah itu level kota, level nasional, level provinsi, selalu bagus banget lah. Siap. Matematika saya oke tapi nggak terlalu bagus, tapi masih kadang-kadang menang lomba provinsi Jawa Tengah. Yang ketiga saya itu menang di kejuaraan nasional di komputer, juara 2. Waktu itu diadain di saya lupa di Kanisius apa di mana itu, apa di Binus ya, saya lupa. Oke. Nah, saya menang di kejuaraan kedua komputer nasional, maka saya memilih, oh sudahlah, kayak saya bakatnya di komputer deh. Ya, di komputer Siapa yang bikin Anda tertarik dengan komputer? nggak ada, Pak. Karena sebenarnya saya nggak suka komputer. Dulu saya nggak suka komputer. Saya milih komputer cuma gara-gara saya menang kejuaraan komputer. Nah, untuk bisa menang di situ, pasti ada exposure dong, atau pengalaman. Karena saya suka main game. Oke. Ya, story kebanyakan orang kalau suka main game pasti masuk komputer. Kenapa? Karena mikirnya bikin game itu fun, ya kan? Cuma setelah kita belajar ternyata bikin game itu nggak fun. Nah, tapi karena talent saya cukup bisa ngikutin, ya saya lulus juga sih, lulus dengan baik Menarik. dan lulus dengan double major. Menarik. Ya. Akhirnya saya ngambil IT dan AS bersamaan. Saya pikir kalau memang saya harus komputer, saya harusnya terbaik di bidangnya. Jadi saya ambil double major Information Technology dan Information System. Berapa tahun lulus? Saya lulus cukup cepat, 3 tahun. 3 Wow, double kurang major. dari 3 tahun, double major. Jadi saya benar-benar ngejar waktu. Karena kan sekolah di Singapura, Karena anggaran juga. Mungkin. karena anggaran. Iya. Karena anggaran, terus kemudian Monash memperbolehkan saya ngambil. Nilai saya diperbolehkan ngambil double major. Siap. Jadi saya bisa lulus dengan baik. Tapi ada sedikit cerita yang menarik sih. Di tahun pertama saya sekolah komputer, saya masih memohon kepada ayah saya, Pak, boleh nggak sih kalau saya kembali ke Indonesia, saya tuh pengen sekolah kedokteran. Papa nyuruh saya dokter hewan pun saya tekuni. Papa saya mukanya sudah suntuk gitu, karena dia kan utang kan untuk nyekolahin saya. Pasti. Nah, Stres. terus dia mukanya stres, jadi akhirnya begitu saya ngomong itu, saya lihat muka dia, saya bilang nggak deh Pak, nggak jadi, Iya. saya kembali ke Singapura lagi, Iya. karena Bener. Ngos-ngosan dia 3 tahun di Singapura dan ngebiayain. saya sekolahnya juga Bayang. ngos-kosan Pak, karena kan sebenarnya ayah ngirim saya uangnya terbatas kan, jadi setiap kali saya pulang, saya berangkat ke Singapura, saya selalu bawa Indomie gitu. Indomie dus-dusan saya bawa. Oh, dulu belum ada ya. Sekarang udah banyak. Iya, sekarang udah banyak. Dulu kan belum ada, saya bawa Indomie dus-dusan, dan itu selalu saya makan non-stop gitu. Makanya lambung saya agak rusak. satu dus Indomie itu bisa saya habiskan dalam waktu 2 minggu. Gila. Padahal satu dus kan cukup banyak kan. Ya. Anda tuh hobinya apa sih? Hobi saya main catur. Sekolahnya bagus. Terus hobi saya main catur, baca, ya. Terus kemudian apapun yang buat saya sibuk lah. Main catur masih sekarang? Kadang-kadang sama teman-teman. Dan Oke. sekarang kan catur banyak yang online ya. Iya. Jadi kita main catur ya. Ya, menurut saya catur olahraga yang fun sih. Dan Saya dulu hobi banget. Tapi saya stop mungkin umur belasan tahun. makanya saya itu yang kemudian saya ajari anak saya. Anak saya kan baru umur 4 tahun tuh. Iya. Tapi dia sudah lancar main catur. Iya. Karena saya sudah kenalin dia catur dari umur 2 tahun. Iya. Dan satu hal yang buat saya menarik, karena catur itu adalah binding antara saya dengan ibu saya. I see. Ya, jadi Beliau almarhumah main catur juga. beliau ngajari saya dulu main catur, Pak. Ngajari saya main catur. Kalau kuda gerak ke sini, ini gerak ke sini. Oke. Terus kemudian waktu beliau senggang, beliau nemenin saya main catur gitu. Dan karena beliau sebenarnya cuma bisa-bisa aja, kemenangan pertama atas ibu saya itu membahagiakan saya gitu. Umur berapa pertama kali menang lawan orang tua? Kedua SD ya, tuh. Oke. Kedua SD. Not bad. Ya, terus Not kemudian tapi catur itu juga binding antara saya dengan ayah saya. Karena ayah saya tuh main caturnya jago banget, Pak. Jago banget, bener jago. Sampai akhir hayatnya ayah saya tuh nggak bisa saya kalahkan.
Ya. Jadi setiap kali Ngebayang nggak kalau dia sekolah? ya, makanya dia ayah saya itu terkenal pintar sih. Kalau kayak teman-temannya dulu yang sempat sekolah bareng, ayah saya itu sangat pintar, cuma dia nggak punya keberuntungan untuk melanjutkan sekolahnya. Karena kan waktu itu nggak ada, dia nggak bisa mengkontak keluarganya di Palembang kan. Ya. Dan dia kondisinya tuh lari, jadi lulus SMP, lari ke Pulau Jawa Ya. sendirian, Jogja, terus- sama temennya ikut Pak. Dia cuma punya sedikit dana, terus dari tukang parkir lain sebagainya, biayai kosnya, biayai sekolahnya kan nggak Mungkin orangnya adventurous juga kali. sangat. Ya. Cuma karena mungkin pengalaman kegagalannya itu beberapa kali membuat dia kemudian membuat sebuah kalimat yang menjadi sebuah challenge buat saya. Kalimatnya sederhana. Dia bilang bahwa karena dia terlalu sering gagal ya. Siap. Dia sempat gagal beberapa kali. Dia bilang, kamu jangan bermimpi terlalu besar. Nanti sakit. Menarik. Dan kita ini dari keluarga biasa-biasa. Kamu jangan bermimpi menjadi konglomerat atau jadi orang kaya gitu. Karena nggak gampang gitu. Dan karena dia nggak mau kita sakit gitu Pak. Ya. Nah, karena ayah saya itu tipe yang mencintai anaknya dengan berlebihan. Kalau ditanya apa kelebihan ayah saya, dia memberikan cinta kepada anaknya itu bukan 100% tapi 200% gitu. Sampai kadang-kadang saya itu merasa sesak dengan cintanya itu karena pressure-nya begitu besar. Ya. Karena pada saat orang mencintai seseorang dengan sangat besar, dia akan Semakin demanding. mengekang dan demanding gitu. Nah, jadi kalau ditanya apa namanya? Karena makanya ayah saya sama saya hubungannya agak harmonis gak harmonis gitu. Yeah. Tapi pada saat saya ketemu ayah saya, kalau kita main catur bareng, saya bisa merasa Cair suasana. lebih cair gitu. Dan ajaran beliau tadi yang mengatakan 2 kalimat itu, karena dia sangat mencintai saya dan sangat sangat menekan saya tuh merasa saya tuh tipe yang suka ditantang gitu Pak. Kalau ayah saya mengatakan bahwa tidak mungkin, saya harus membuktikan ke ayah saya kalau itu mungkin gitu. Yeah. Makanya perkataan ayah saya tadi yang mengatakan bahwa kita nggak mungkin jadi kaya, kita nggak mungkin jadi konglomerat, kita nggak mungkin memulai usaha dari zero. Kalau zaman dia itu kan dulu dia memulai usaha dari, kata dia dari dengkul sampai bisa punya karyawan. Kata dia selalu menekankan bahwa zamannya sudah berubah. Kamu itu nggak usah bermimpi lagi membuat usaha, memulai dari nol, karena itu nggak mungkin, kata dia. Ya. Betul. Tapi karena cintanya dia memberikan nasihat itu. Terus kayak saya mengatakan ke ayah saya akan buktikan kalau itu bisa Pak. Makanya kemudian saya fokus di bisnis, saya ingin buktikan ke ayah saya kalau saya bisa membuat usaha. Sebelum kita ke bisnis, idola pemain catur Anda siapa? Nah, ini satu hal yang menarik tentang karakter saya. Saya itu tipe yang menikmati permainan. Saya itu tipe yang menikmati sebuah game, tapi saya bukan tipe yang mempunyai tokoh yang dipandang. Jadi kalau orang tanya sama saya, apakah saya suka sepak bola, apakah saya suka basket? Saya suka bermain basket, saya suka bermain sepak bola. Tapi saya itu bukan tipe yang mengidamkan klub apapun. Oke. Bahkan Permainannya yang Anda suka. saya suka permainannya. Saya suka sesuatu yang saya di dalamnya, Oke. bukan menontonnya. Menarik. Jadi kalau misalnya contohnya gini, saya ini kan kadang-kadang dulu semua orang main sepak bola lah ya, main sepak bola. Saya kan menamai anak saya itu kan Owen ya. Orang-orang pada bilang, oh ini pasti dari Michael Owen ya. Nah, saya baru sadar, oh ternyata ada pemain sepak bola Michael Owen. Padahal Michael Owen sangat terkenal ya. Iya. Semua orang di dunia mungkin tahu Michael Owen. Dulu sih, sekarang Dulu udah nggak kan. lagi. Iya. Tapi saya malah baru tahu setelah nama sertifikat lahir anak saya jadi gitu. Iya. Wow. Jadi kalau ditanya idola saya pemain catur, ayah saya. Oke. Karena selain Oke. dari ayah saya nggak terlalu mengikuti tokoh-tokoh besarnya. Dan buat saya ayah saya itu adalah sosok pemain catur yang belum pernah saya kalahkan. Gifted. Ya. Gifted. Kita ngobrol bisnis. Lulus, terus apa yang Anda lakukan sebelum Anda mendirikan apa yang Anda sudah dirikan? Jadi di tahun 2007 begitu saya lulus dari kuliah,
saya kan kepikiran untuk mau berbisnis, Pak. Tapi saya juga sadar diri bahwa saya nggak ada modal, saya nggak ada tenaga, dan di satu sisi ayah saya punya mimpi untuk saya bekerja di Singapura. Make sense. Ya, karena dia merasa buat usaha itu sangat berat. Iya. Buat usaha sangat berat, mulai dari zero itu nggak mungkin. Dan kalau kamu kerja di Singapura, seperti sepupu kamu, ya, jadi saya punya sepupu yang kerja di Singapura sampai sekarang, itu hidupnya bahagia. Kamu minimal Stabil. stabil, Ya. kemudian pasti kalau kerja di Singapura, kamu cuma masalah waktu jadi milioner. Kan semua orang Singapura milioner ya, karena aset propertinya kan ya. Biarpun bukan milioner yang bahagia gitu. Iya. Ya. Karena biaya hidupnya juga nggak murah. Ya. Nah, kemudian saya nyuruh saya bekerja. Cuma nyari kerja di Singapura nggak gampang. Cuma pada akhirnya saya dapat pekerjaan, saya masuk ke dalam tempat usaha IT yang lokal Singapura. Oke. Nah, di situ saya bertemu sosok guru saya berikutnya yang mengubah hidup saya sih. Oke. Nah, waktu saya bekerja di situ, dia namanya Alex. Makanya buat saya nama Alex itu adalah nama yang selalu berkesan buat saya. Ya. Nama saya bukan Alex. Orang Singapura. Orang Singapura. Oke. Dia si Alex ini dia mengajari saya yang pertama kalau kerja itu dia jamnya panjang banget. Dan buat dia dia mengajarkan bahwa perusahaan itu sebagai sebuah keluarga gitu. Dia mengajarkan saya kalau hidup tuh lebih banyak bekerjanya daripada di rumahnya, lebih banyak istirahatnya gitu. Iya. Ya. Dan dia mengajari saya banyak hal. Tapi ironinya, saya cuma bertahan di tempat itu 3 bulan. Saya cuma bertahan 3 bulan. Kenapa? Karena ternyata saya nggak cukup skillful untuk kerja di situ. Wow. Kan apa yang kita Walaupun kuasai. lulus dengan double major Ya. dari Monash dalam 3 tahun. Betul. Ini yang membedakan saya kira usaha di perusahaan besar dan perusahaan kecil. Kalau kita kerja di perusahaan besar, kita coba dituntut untuk menguasai certain skill. Ya. Tapi pada saat kita kerja di perusahaan kecil, Oke, macam-macam. we need to know everything, Everything. benar-benar everything. Itu Apalagi dia timnya waktu itu cuma 10 orang gitu Pak, cuma 10 orang. Kemudian kita handle tender di Singapura untuk Singapore Prison, Raffles Medical, kemudian cukup banyak sih, ada Stanford Tires dan lain sebagainya. Nah, 3 bulan itu saya buat banyak kekacauan lah di perusahaan itu. Saya buat banyak kekacauan. Nah, bos itu yang kemudian bilang sama saya, dia sampai kecapean dengan saya, wah sepertinya kita nggak bisa lanjut. Itu pengalaman saya dipecat si Alex pertama sendiri kali. yang ngomong. Betul, si Alex sendiri. Dia mengajari saya bahwa kalau seorang direktur tuh harus menerima enak dan nggak enaknya. Kalau dia bagian merekrut, dia juga sebagian melet go juga. Ya, dia kemudian melet go saya. Setelah saya 3 bulan saya dipecat. Setelah saya dipecat itu dalam kondisi saya nggak punya uang. Saya kemudian memutuskan, ngapain ya saya? Mau ngapain lagi nih saya? Terus saya teringat mimpi saya bahwa saya tuh kayak rasanya lebih cocok bisnis deh daripada kerja sama orang. Ya. Kemudian saya pulang ke Semarang. Nah, waktu saya pulang ke Semarang, tapi saya nggak sanggup cerita ke ayah saya kalau saya dipecat. Saya bilang sama ayah saya, Pak, saya mau bisnis aja di Semarang. Karena saya punya mimpi untuk jadi pengusaha lain sebagainya. Nah, saya nggak sanggup untuk cerita ke ayah saya kalau saya dipecat. Padahal ayah saya tahu saya pendidikannya bagus. Kalau saya bilang saya dipecat, saya takutnya dia lebih broken heart gitu. Kemudian dengan modal sisa uang 5 juta itu waktu itu, 5 juta rupiah, saya buka usaha software house pertama saya. Kita nggak sanggup buat bayar sewa tempat, nggak sanggup buat bayar apapun lah. Karena cuma 5 juta kan Pak. Saya harus memikir gimana caranya dengan 5 juta buat usaha. Kemudian saya bagi-bagi uang itu. Saya ingat setengah juta sampai 1 juta itu buat ngurus badan usahanya. Sisanya saya pakai 2 juta itu untuk nyewa warnet Pak. Karena waktu itu nggak zamannya co-working space kan. Kalau saya 2 juta saya bayar tempat sewa, nggak mungkin mau bayar sewa tempat kayak apa gitu. Karena kalau kita mau warehouse, programmer kan harus ada tempat yang buat kerja proper, harus ada komputer dan sebagainya. Kalau saya beli komputer, habis uang 2 juta saya. Nah, jadi saya sewa 2 juta itu untuk 4 tempat duduk di warnet. Saya bayar
Pak, ini saya ada uang 2 juta, saya mau sewa 4 tempat duduk di warnet di Semarang untuk 4 kursi, saya bilang. Orangnya bingung, karena nggak pernah ada orang yang request kayak gitu. Di warnet sewa dari jam 8 sampai jam 6 sore. Saya bilang 4 ini selalu buat saya ya. Untungnya warnetnya setuju. Kemudian 2 juta sisanya saya pakai untuk iklan di Suara Merdeka. Untuk nyari karyawan. Nah, ini mungkin sedikit kebohongan saya pada orang yang saya interview waktu itu adalah kita lagi bikin kantor. Kita lagi bikin kantor, tapi karena kantornya belum jadi, sementara kita kerja di warnet ya. Dan karena tim yang saya cari orang muda-muda, dia percaya pada saya juga. Muda-muda apa? Umur 20-an, belasan? Belasan, umur 20-an. Dan yang tim yang ikut saya awal-awal itu adalah lulusan terbaik Unika. Lulusnya cum laude semua mereka. Wow. Jadi Kok bisa mau? karena mungkin saya menceritakan persuasif ya. Mungkin salah satu kelebihan saya itu persuasif. Udah mereka percaya pada saya. Setelah saya ada tenaga kerja, ada 4 orang yang saya rasa cukup capable. Yang saya lakukan setelah itu adalah tanpa saya malu-malu, saya kontak lagi si Alex, bos saya. Saya kontak si Alex. Saya ingat banget karena menurut saya itu jalan satu-satunya. Saya kontak si Alex. Saya bilang bos saya, Alex, kan kita nyebutnya pakai nama ya kalau di luar negeri, Alex. Saya tahu kalau tenaga kerja di Singapura mahal. Sekarang saya punya perusahaan nih, proper. Saya kirim fotonya kan. Kan warnet fotonya bagus Pak. Ada komputernya, ada timnya. Ini lulusan terbaik semua di Semarang. Gimana kalau kita kerjasama aja? Saya tahu saya banyak melakukan kesalahan, tapi gimana kok kamu percayakan saya project-project di outsource ke kita? Kemudian si Alex berpikir, oh ya why not ya, kalau di Singapura dia bayar minimal gaji $3.000 untuk satu programmer, di tempat saya cukup bayar cuma $500. Iya. Nah, $500 sudah termasuk untuk pendapatan buat saya 200 kan Pak, 100 sampai 200. Karena saya bilang dia 100-200 ini buat sewa tempat, buat apa lain sebagainya. Si Alex percaya. Kemudian dia percayakan ke saya beberapa project. Makanya perusahaan warehouse saya, betting saya waktu itu saya menang gitu Pak. Uang 5 juta saya menjadi sesuatu. Agak nekat sih. Jadi. Berapa lama kerja sama Alex? Kita kerjasama tahunan Pak. Tahunan. Tapi usaha saya itu sekali lagi ada ironi ya Pak. Ada ironi ya. Setelah hampir setahun, ayah saya itu kan merasa saya anak yang gagal. Setiap hari waktu saya pulang, karena saya nggak tinggal di kos kan. Saya pulang ke rumah, ayah saya itu ngomel. Sampai pada suatu titik dia ada satu kalimat yang menurut saya enough. Gitu. Dia bilang bahwa kamu jadi cuma gini-gini aja. Buat apa anak kayak gini? Kurang lebih seperti itulah kalimatnya. Saya lupa persis tapi arahnya ke situ. Ya pokoknya not good enough lah. Not good enough. Percuma sia-sia. Terus akhirnya saya jengkel, saya ribut sama ayah saya kepahitan amat sangat. Saya kontak si Alex lagi. Alex, sekarang saya sudah berbeda dengan dulu. Saya sudah gak akan melakukan kesalahan yang saya buat sebelumnya. Bagaimana kalau saya bekerja kembali sama kamu? Tapi kamu jangan khawatir dengan perusahaan outsourcing ini. Karena saya sudah punya manajer yang mengelolanya. Nah, kemudian si Alex bilang sama saya, oh tapi kenapa harus saya menerima kamu gitu? Kan kita sudah punya tim outsourcing kan? Terus saya bilang sama dia, tapi saya tahu Alex kalau kamu sangat sibuk. Saya percaya kalau saya bisa menyumbangkan tenaga ke kamu. Gimana kalau kita bikin bet aja? Saya bilang sama dia. Kita bikin bet aja. Untuk 1 bulan pertama, kamu nggak perlu menggaji saya seperti orang Singapura kebanyakan. Kamu cukup gaji saya $500. $500 nggak cukup buat apapun, Pak. Kamu cukup gaji saya $500. Ya. Tapi tolong kasih saya tempat tinggal. Itu yang mahal. Iya, kalau saya tempat tinggal. $500 minimal cukup buat saya buat beli makan lah. Tapi Alex, kalau emang kamu ngerasa happy dengan saya selama sebulan pertama, tolong bulan berikutnya kamu gaji saya $3.500. Terus Alexnya mikir, baiklah, kenapa enggak? Dia mau lihat saya sebulan jadi apa sih? Nah, terus saya bilang sama dia lagi, Alex sorry, tapi saya nggak punya uang buat berangkat nih. Bisa dibantu nggak ya? Mas, kan dulu zamannya fiskal ya, ada fiskal, ada apa, dan usaha saya kan bisnisnya jalan terus. baru muter ya Pak, baru mulai putar, baru setelah dari warnet kan saya kemudian sewa tempat lain sebagainya. Kemudian saya bilang sama dia setuju, saya berangkat.
usaha saya outsourcing itu saya percayakan pada salah satu manajernya. Nah, waktu saya kerja itulah sebulan pertama itu setengah mati, Pak. Karena ternyata kamar yang saya minta, memang dikasih kamar, tapi ternyata bos saya, si Alex itu sangat kreatif gitu. Kita sewa ruko, Pak. Dia sewa ruko, dia bilang, ini ada satu gudang nggak dipakai. Kamu tidur situ aja, katanya. Wah, saya sampai mikir, wah ini nggak kira-kira ini orang Singapura, saya mikir. Tapi ya saya pikir, ya sudah. Oke, saya nggak apa-apa, saya di sini. Yang penting ada tempat tidur, ada AC. Jadi saya tidur di gudang di kantor saya. Nah, tapi nggak ada kasur kan. Saya bilang sama Alex, ini nggak ada kasur. Dia bilang, kan saya sudah sediain tempat tinggal, kamu beli kasur aja, kata dia. Wah, tapi kurang ajar, kasur mahal juga kan. Dua-duanya pinter. Yang minta. Terus kemudian saya ke IKEA, Pak. Saya ke IKEA. Di IKEA ternyata matras itu harganya masih cukup mahal buat saya waktu itu. Kalau beli matras yang kecil, tahu tipis. Wah, saya kan bingung, wah gimana ya? Oh iya, ke Carrefour. Saya ke Carrefour, ketemulah saya dengan kasur angin. Kasur angin itu yang pakai gas disemprot. Yang saya lihat, wah ini cukup tebal, cukup nyaman, kelihatan nyaman gitu. Saya pakai itu buat tidur sebulan pertama di sana. Tapi ternyata setelah 2 minggu saya masuk angin karena kasur angin itu kalau ditidurin kalau gerak sedikit goyang-goyang kan. Setelah 2 minggu itu Alex kasihan sama saya, dia bilang sama saya, wah kamu kalau kayak gini kamu bisa sakit. Kita ke IKEA aja, kita beli kasur buat kamu. Dibeli sama dia. Dibeli sama dia. Wah, saya happy banget. Dia beli kasur buat saya $800. Sekitar hampir 8 juta kan. Saya happy banget. Saya ngerasa dia salah satu pahlawan yang sangat baik buat saya. Nolong saya gitu. Setelah kasur dipasang, jadi dia bilang, ini akan kita potong dari gaji kamu setiap bulan ya. Saya pikir, wah tahu gitu. Mungkin harusnya kasur lebih murah. Berapa lama nih relasi ini sebelum Anda Ya, dia setahun ke babak berikutnya? Setahunan ya. Setahunan, jadi saya jadi tangan kanan dia sampai tahun 2010. Saya jadi tangan kanan dia. Dari posisi yang bawah itu saya naik sampai jadi tangan kanan dia. Saya dipercaya untuk handle klien. Itu pengalaman saya untuk ketemu orang. Saya handle klien, saya closing penjualan buat dia. Kemudian bahkan penggajian pun, karena perusahaan Singapura itu kan do everything, Pak. Jadi saya benar-benar seperti dia, jadi direktur situ. Bahkan gaji, pajak, lain sebagainya saya handle. Termasuk dealing sama penjara di Singapura itu juga saya yang handle. Jadi saya salah satu orang di Indonesia yang ke penjara Singapura, tapi bukan karena di penjara gitu. Karena setup sistemnya di sana. Cuma akhirnya si Alex ini endingnya agak kurang bagus karena dia kan kemudian sibuk bermeditasi. Sibuk meditasi di level yang lebih tinggi. Akhirnya dia snap, masuk rumah sakit jiwa. Saya nemenin dia di terakhir-terakhirnya. Bahkan kejadian yang paling menyentuh buat saya waktu dia ceritanya kemasukan atau dia melihat, dia kan skizofrenia, dia melihat ada roh-roh jahat mengejar dia lari ke kolam renang, kemudian berdoa. Saya juga orang nyemplung di kolam renang itu, Pak. Karena di kompleks kantor saya itu ada kolam renangnya. Dia nyemplung ke sana, saya dengan celana jeans, dengan handphone saya, dengan dompet saya nyemplung bersama-sama. Karena saya takut dia kenapa-napa. Masih di rumah sakit? Terakhirnya dia keluar, dirawat di rumah. Dirawat di rumah. Terus kemudian partner yang satu lagi akhirnya mengambil alih bisnis. Cuma hubungan saya dengan partner saya yang satu lagi nggak terlalu bagus. Saya perhatiin kenangan ini positif sekali. Itu membuat impact buat hidup saya. Ayah Anda, ibu Anda, pengalaman sekolah. Cerita proses lahirnya Indodex. Ya. Jadi tahun 2010 kemudian saya memutuskan kembali ke Jakarta. Saya tetap masih handle bisnis outsourcing itu kan. Cuma saya ngerasa bisnis outsourcing itu ya seperti itulah kurang lebih untuk tenaga IT. Kemudian saya memutuskan untuk mengembangkan software house di Indonesia. Kita handle beberapa motivator terkenal di Indonesia. Saya nggak bisa sebutkan. Cuma sekarang followernya semua jutaan dan punya nama semua sih. Itu kita ada di belakang itu. Selain daripada itu kita juga ngembangin beberapa sistem di perusahaan. Kita megang beberapa sosial media dan sebagainya.
Tapi di tahun 2012, kemudian partner saya, William Sutanto, cerita sama saya. Os, dia cerita, ada mata uang baru nih, kata dia. Mata uang baru yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kan William ini tahu, saya ini waktu kuliah dulu menghidupi diri saya itu dengan trading, Pak. Jadi karena uangnya terbatas, saya dulu aktif trading forex, lain sebagainya. Dia bilang sama saya, ini sistem mata uang baru yang terdesentralisasi. Kenal William dari mana? Dia itu, ini menarik juga kalau cerita William. Jadi William sama saya itu satu SMA, tapi kita nggak kenal. Karena William adik kelas saya. Satu tingkatan? Enggak, William adik kelas. Oke. Si William adik kelas dan saya kakak kelas. Yang kenal William itu malah adik saya. Waktu dulu saya ngembangin usaha yang sebelum saya kembali lagi sama Alex, ya, si William itu pernah kontak saya. Dia mencari server, dan saya waktu itu jual server. Kemudian si William jadi klien saya, cuma kita nggak pernah ketemu sampai tahun 2010. Di tahun 2010 waktu saya kembali ke Jakarta lagi, karena saya cross dengan partnernya si Alex. Yeah. Dan saya ngerasa saya cukup modal untuk membuat usaha, modal kecil-kecilan. Saya kontak si William. Will, kita partneran aja yuk. Saya punya, kalimatnya nggak seperti itu. Kalimatnya, saya mau ke Jakarta, saya mau fokus bikin usaha di Jakarta. Kemudian si William bilang, dia juga mau bikin software house. Ya. Terus kemudian kita ngobrol, kita bilang, kita partneran aja. Terus baru kita tanya-tanya, kamu dari mana sekolahnya, lain sebagainya. Ternyata kita baru tahu bahwa kita satu sekolah dulu. Nah, tahun 2010 itulah saya ketemu William pertama kali. Di Karawaci. Oke. Di Karawaci. Dan itu pun saya masih nyari-nyari dia, saya nggak tahu mukanya kayak apa gitu. Halo teman-teman, terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Terus cerita mengenai mata uang baru. Nah, tahun 2010 saya usaha bareng sama dia. Tahun 2012 dia cerita ada mata uang baru yang berbasiskan blockchain, desentralisasi. Di tahun 2012 itu kata blockchain nggak ada sih. Jadi kita nyebutnya terdesentralisasi. Karena sebenarnya istilah blockchain kan baru benar-benar ada di tahun 2015. Ya. Nah, waktu kita ngobrol-ngobrol itulah kemudian William mengconvince saya bahwa Bitcoin itu sesuatu yang spesial. Biarpun pada awalnya saya sangat skeptis. Kenapa? Karena pengalaman saya bergerak di e-money ya kebanyakan. Saya waktu saya trading di forex dulu kan saya pakai banyak e-money. Ada eGold, ada Liberty Reserve, ada Money Bookers, lain sebagainya. Semua e-money ini kecuali PayPal ya ditutup oleh FBI. Kenapa? Karena semua yang berhubungan dengan internasional money, kalau dia meleset sedikit, itu FBI pasti akan turun tangan, nutup. Jadi eGold kan akhirnya ditutup, Liberty Reserve ditutup, ya. Money Booker dia masih jalan tapi cuma untuk dengan porsi yang lebih kecil. PayPal karena dia menjalankan dengan izin FSA-nya cukup bagus, dia tetap jalan. Karena lebih ke US kan daripada di globalnya pada saat itu. Nah, saya bilang sama dia, kalau money internasional itu apa mungkin sih kalau desentralisasi? Karena saat itu saya masih berpikir seperti orang kebanyakan bahwa sistem software itu pasti ada servernya, itu pasti tersentral. Tapi justru mungkin karena skeptisan saya pada saat itu membuat saya tahu kenapa orang skeptis waktu saya pertama kali menceritakan apa itu Bitcoin. Nah, tahun 2013, setelah itu kan William bikin blog tentang apa itu Bitcoin, dia menjadi Bitcoin evangelist kan. Bikin blog lain sebagainya, dia coba jual beli Bitcoin dalam skala kecil. Dia pertama kali beli Bitcoin tahun berapa? Si William tahun 2012. 12. Anda? Saya tahun 2013. Okay. Ya. Jadi waktu
William beli itu harganya masih di bawah 100.000 rupiah. Iya. Kalau saya itu dalam skala masih di bawah 1 juta. Ya. Ya. Nah, Tapi prosesnya 1 tahun ya sampai Anda pertama kali mau beli. betul, setahun. Skeptisismenya itu tinggi sekali. Karena saya ini kan pengalaman di e-money itu membuat saya kalau kita sudah melihat beberapa perusahaan tutup Iya. oleh FBI Iya. itu kan sangat negatif, Pak. Iya. Nah, apa yang membedakan Bitcoin dengan e-money itu? Iya. Hmm. Nah, kemudian waktu saya yakin dengan Bitcoin itu, waktu saya lihat bisnisnya William, dia bikin blog, dia jual beli Bitcoin, saya ngeliat Bitcoin ternyata sangat menarik. Sistem kerja desentralisasinya sangat berbeda dengan e-money yang saya perkirakan sebelumnya. Terus saya bilang sama William, waktu itu William mau berangkat ke Cina kan, 3 hari sebelum lah, dia mau berangkat ke Cina karena dia ingin mempelajari lebih lanjut tentang Bitcoin. Dia ingin menggali lebih dalam. Saya bilang sama dia, saya mau berangkat deh, kita ke Cina sama-sama. Kenapa China? Karena Bukan saat tempat itu lain? Bitcoin cuma ada di 2 negara. Ya. Satu US, satu Cina. Betul. US itu base-nya ada Mt. Gox sama Coinbase. Di Cina ada BTC Cina, kemudian juga ada Huobi ya. Waktu Huobi baru mulai. Nah, saya bilang sama William, kita ke Cina deh, kita berangkat. Kemudian saya buru-buru beli tiket, ngurus visa lain sebagainya. Untung keburu berangkat kita ke Guangzhou. Di Guangzhou itulah kemudian saya bilang sama William, Will, kayak aku tertarik sama bisnis ini. Jadiin aku partner kamu yang setara. Kita kembangin sama bisnis ini. Aku percaya kok bisnis ini kita akan menjadi yang nomor 1 di Indonesia. Aku akan berusaha semaksimalnya mengeksekusi ide kamu menjadi jauh lebih besar. Kemudian Menarik. mungkin karena saya persuasif ya Pak ya. Iya. Si William bilang sama Sangat. saya, baiklah kita coba aja. Ya. Kemudian di 2013 ke 2014 di awal saya bilang sama dia, kita harus buat softwarenya jangan seperti sekarang. Kalau software seperti sekarang itu kan dia menjadi kayak money changer-nya. Iya. Dulu kayak money changer Pak. Dulu namanya Bitcoin.co jadi seperti money changer. Kita nentuin harga, kita nentuin kuantitinya berapa, nilai beli, nilai jualnya berapa. Saya melihat ini agak susah ini karena kalau kita punya barang, Iya. kita cuma bisa menjual paling segini aja. Betul. Tapi kalau kita membantu menjualkan barang orang lain, bisa jauh lebih besar. Maka sistem Bitcoin.co atau Indodax kemudian diubah menjadi sistem dengan order book. Kita menjadi pengaman transaksi aja. Ya. Nah, makanya Februari 2014, nah di Februari 2014 itulah kemudian Bitcoin.co atau Indodax launch. Menarik. Terus sempat ke Bali kan? Sempat ke Bali. Kenapa? Waktu kita di awal 2014 kita melihat perkembangan Bitcoin.co itu bagus, tapi belum terlalu berkembang signifikan. Iya. Kita melihat komunitas terbesarnya itu ada di Bali, karena kalangan ekspat di sana itu pakai Bitcoin. Iya. Makanya kemudian saya dan William memutuskan kita harus pindah ke Bali. Kita harus coba kembangin Bitcoin Island. Kita nyebutnya Bali sebagai Bitcoin Island. Nah, kemudian kita pindah ke Bali, kita kenalkan Bitcoin pada banyak hotel. Akhirnya ada banyak hotel yang terima Bitcoin sebagai pembayaran waktu itu. Restoran juga terima. Dan kita bikin kantor kecil di pinggir jalan Kuta gitu Pak. Kantor kecil yang tempat ada ATM Bitcoinnya, orang tanya jawab tentang Bitcoin. Kantornya kecil, ukurannya cuma 4x3. 4x5, dan nggak ada kamar mandinya. Itu kantornya berkesan buat saya karena kamar mandinya di belakang, bareng sama landlordnya kita dikasih kamar mandi yang di ujung. Di mana nih di Bali? Di Kuta. Di Kuta. Oke. Kan Kuta kan belakangnya ada perumahan orang-orang Bali. Nah, kita dikasih kamar mandi yang entah kenapa di kamar mandi itu selalu ada kecoa gitu. Dan saya kan paling takut sama kecoa. Saya tuh fobia kecoa, tapi setiap kali saya ke kamar mandi saya harus melihat kecoa gitu. Jadi saya selalu ikut sama kantor itu. Nah, Ini tahun berapa? 2015. 2015. Oke. Nah, salah satu yang membedakan Indodax dengan perusahaan-perusahaan startup kebanyakan sekarang adalah kita itu bootstrap. Kita bootstrap all the way dari dulu sampai sekarang. Kita selalu memastikan bahwa
bisnis itu harus kuat di fondasi. Ya. Bisnis itu bukan tentang mencari uang investor, tapi bisnis itu tentang bagaimana melayani customer kita, bagaimana memastikan itu cukup untuk operasional juga. Ya. Nah, waktu itu makanya kita sewa cuma bisa Ya, seperti pengalaman waktu jualan majalah lah. Betul, Pak. Iya kan? Kalau kita waktu itu jualan majalah cuma hidup dari sekolah, itu mungkin. Iya. Tapi itu bukan bisnis. Iya. Nah, kemudian makanya kalau kita bicara Indodax, kantor kita memang nggak kelihatan wah pada awalnya. Karena memang kita mencukupi sesuai dengan Iya. porsi kekuatan kita. Betul. Berapa karyawan? Karyawan kita waktu itu 4 orang. Termasuk kita, Anda, William. iya, sama 2 lagi di kantor 20 meter itu Gila. di tahun 2015. Makanya kemudian kita layani di Bali. Anda digaji berapa waktu itu? Kita digaji 8 juta, Pak. Per orang. Per Anda, orang. William. Ya, 8 Dua juta. orang lainnya berapa gaji? 4 juta sama 5 juta. Ya. Kita masih ingat tim kita yang pertama kali ikut sama kita namanya Swasti. Itu salah satu tim terbaik yang pernah kita dapatkan. Biaya operasional berapa dulu per jam? Apa per bulan? Per bulan saya agak lupa ingat, tapi kita nggak sampai 100, Pak. Nggak sampai 100. Puluhan juta lah ya. Puluhan juta masih lewat puluhan Oke. juta. Terus fee dan segalanya yang di-charge tuh Betul. dipastikan untuk lebih dari. Betul. Oke. Kurang lebih masih mencukupi untuk operasional kita. Sorry, dari bulan pertama pengoperasian udah untung atau Sudah nunggu berapa bulan dulu? Sudah untung. Jadi salah satu hal yang menarik tentang Indodax adalah perusahaan kita itu profit dari year one. Wow. Kalau biasanya kalau tren startup itu kan mereka bilang burning dulu sampai tahun kelima gitu kan. Kalau kita enggak, jadi buku pertama kita profit. Sampai sekarang itu kan buku kita sangat cukup bagus ya, Pak. Iya, iya. Ya nggak usah diceritain ya angkanya. Tapi growth-nya gimana dari awal sampai sekarang? Growth kita paling besar Ratusan itu ribuan persen atau puluhan ribu persen? kalau kita bicara dari jumlah karyawan aja sudah cukup kelihatan ya. Dulu kita cuma 2-3 karyawan, sekarang Indodax sendiri hampir 500 karyawan kan. Masya Allah. Hampir 500 karyawan. Wow. Kemudian secara revenue sendiri Indodax itu kan cukup besar ya secara PDTBK. Ya, ya. Dan kantor di mana aja? Saat ini kalau di Indodax kita punya kantor di MCC Sudirman. Oke. Jadi di Jalan Sudirman Utama. Kemudian kita lagi ada kantor di Tebet, Oke. di lokasi pabrik kaos asli. Oke. Ini lokasi yang kita lihat punya nilai heritage. Karena ini kan dulu bagaimana seorang pengusaha besar Om Lim memulai usahanya dari situ. Betul. Jadi spiritnya kita ingin meniru beliau gitu. Iya. Ya. Betul. Kemudian kita juga ada kantor di Seminyak di Bali. Yap. Kemudian kita juga ada kantor. Oh, pindah dari Kuta. Kita pindah ke Seminyak karena sudah mulai ada duit. Udah nggak 4 kali 5 lagi. sudah nggak pakai yang kantor kecil itu lagi. Kita pindah ke ruko. Kita 2 ruko jadi 1 Oke. sekarang. Sudah punya kamar mandi yang nggak ada kecoanya. Terus di mana lagi? Kita lagi membuka cabang di beberapa tempat lagi sih, Pak. Wow. Terus oke lah, saya mau kupas lebih dalam lagi nih. Akhir-akhir ini Bitcoin dan kripto-kripto lainnya agak-agak mengalami koreksi kan. Apa sih pandangan makronya? Kalau menurut saya pribadi, karena kita sudah mengalami siklus Bitcoin ini di tahun dari 2012-2013 ya. Iya. Kalau kita lihat apa yang terjadi di 2013, itu nilai tertinggi Bitcoin dari tahun 2009 itu pertama kali di tahun 2013. Kenapa? Karena itu Bitcoin pertama kali menyentuh $1.000. Ya. Jadi yang menarik tentang launchingnya Indodax, waktu kita launching itu bersama dengan crashnya Bitcoin. Ya. Karena di tahun 2013 itu $1.000, di tahun 2014 Bitcoin itu ke 3 juta rupiah. Ya. Turun hampir 70% sampai finalnya turun 80%. Iya. Sejarahnya selalu koreksinya 80%. Koreksinya 80%. Iya. Kemudian kalau kita bicara tahun 2017 itu Bitcoin pertama kali menyentuh 250 juta. Sebelum kemudian kembali ke harga 30 juta. Nah, kalau kita bicara tahun 2021 kemarin, 2020 kemarin, itu Bitcoin pertama kali menyentuh 850 juta. Yang menurut saya kalau memang koreksi yang sama terjadi, 80% ke Bisa 12-14 ribu lah ya. Iya. jadi sesuatu yang natural. Karena kalau kita bicara historical data, berulang.
Itu kalau history repeats. Ya, Iya kan? if. Ya. Dan apa variabel-variabel makro selain sejarah Kalau variabel yang makro, yang harus dipahami lah Baik. untuk orang awam gitu. variabel yang paling berpengaruh saat ini itu adalah kenaikan inflasi di US. Ya. Yang central bank itu menaikkan suku bunga di bank sentralnya itu sangat berefek sih, Pak. Karena kita harus tahu kalau kita bicara perdagangan Bitcoin itu perdagangan spot. Ya. Di mana liquidity daripada US dollar itu sangat berpengaruh. Ya. Sedangkan saat ini the Fed menaikkan suku bunganya dengan cukup tinggi, itu mengakibatkan likuiditas daripada US dollar yang biasanya membeli kripto itu berkurang sangat drastis. Pasti. Ini yang saya kira terjadi di hampir semua perdagangan spot saat ini. Oke, intinya begitu likuiditas itu meningkat lagi, begitu kekhawatiran mengenai inflasi itu berkurang, semestinya itu akan menjadi titik awal untuk prospek terjadinya recovery. Betul. Dan ada faktor kedua yang harus kita ketahui kalau kita bicara mengenai kripto ya. Kita harus tahu bahwa secara kapitalisasi Bitcoin itu masih memengaruhi 30 hingga 50%. Iya. Nah, kalau kita bicara faktor technicalnya, Bitcoin itu mengalami pemotongan supply setiap 4 tahun. Iya. Setiap pemotongan supply setiap 4 tahun ini terjadi di tahun 2013 dan 2017 dan tahun 2020. Kenapa saat itu terjadi ATH yang mendadak? Kenapa kena all time high-nya kenapa terjadi pada saat itu? Karena tiba-tiba supply-nya dipotong separuh. Proses penerbitan daripada Bitcoin yang dipotong separuh ini membuat demand-nya tiba-tiba lebih tinggi daripada supply-nya. Makanya terjadi kelonjakan harga. Ya. Pada saat terjadi adjustment di mana demand dan supply itu mengikuti, pada saat itulah orang-orang merasa waktunya untuk taking profit. Ya. Itu alasan kenapa terjadi setiap 4 tahun sekali. Saya tuh beberapa kali mengedepankan teori atau pemikiran bahwa portfolio manager atau pengelola dana itu butuh kelas aset yang baru, karena nggak bisa diinvestasikan di saham, bond, sama real estate aja atau Ferrari, iya kan? Nah, ini Bitcoin atau kripto lah. Ini kan alternatif baru yang kalau menurut saya mungkin sudah mulai dipertimbangkan dan nggak akan stop dipertimbangkan oleh pengelola dana. Ya. Karena kepentingan-kepentingan seperti diversifikasi dan tidak banyaknya korelasi antara Bitcoin atau kripto dengan kelas-kelas aset lainnya. Nah, semakin nggak ada korelasi atau kurang korelasinya, semakin bagus untuk diversifikasi atau hedging. Saya setuju sama dengan Pak Gita, tapi saya juga ada sedikit tidak setujunya, Pak. Ya. Karena satu hal, kalau itu kita katakan terjadi di tahun 2017 hingga tahun 2019, itu tepat. Ya. Karena tidak ada korelasi antara pergerakan harga kripto dengan yang lainnya. Ya. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di tahun 2020 hingga tahun 2022, Meningkat korelasinya. korelasi antara pergerakan indeks saham teknologi dengan kripto ini beriringan. Ya. Ini yang mungkin menjadi beberapa question buat para investor, untuk mereka jadi melihat korelasinya kenapa jadi seiringan. Ini lebih karena kebutuhan untuk likuiditas. Ya. Itu yang meningkatkan korelasi Betul. antara satu kelas dengan kelas lainnya. Yes. Iya kan? Betul, setuju. Tapi saya percaya bahwasanya kalau likuiditasnya itu sudah direlaksasi lagi, Ya. korelasinya akan menurun. Ya. Dan itu akan membuahkan skenario yang baru atau seperti apa yang kita lihat dalam sejarah untuk terjadinya recovery Bitcoin atau kripto dan lain-lain. Nah, tapi yang saya mau tanya, yang struktural itu apa sih? Yang bikin kripto itu nggak akan hilang di kemudian hari? Jadi gini, kalau kita bicara mengenai kripto ya, kripto ini salah satu aset kelas yang sangat menarik. Ya. Ya, saya sepadan sama Pak Gita tadi. Karena kalau kita bicara mengenai aset komoditi seperti contohnya emas, silver dan sebagainya, mereka ini punya kegunaan dalam industrinya ya. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai Bitcoin contohnya atau Ethereum, ini juga salah satu
komoditas yang punya kegunaan untuk fungsi yang berbeda. Iya. Mungkin memang banyak orang yang trading Bitcoin, banyak orang yang trading Ethereum, tapi nggak banyak yang tahu fungsi daripada Bitcoin dan Ethereum ini sendiri. Ya. Fungsi daripada Bitcoin dan Ethereum sendiri ini sebenarnya ada berhubungan dengan fungsi daripada blockchain-nya. Ya. Sebagai proses pencatatannya, kemudian penyimpanannya dan lain sebagainya. Nah, karena adanya suatu fungsi inilah kemudian ada tercipta demand natural, ada demand yang timbul dari masyarakat. Nah, pada saat terjadi sebuah penurunan harga akan kripto ini ini membuat demand natural itu akan cenderung membeli kripto pada saat harga murah. Makanya kalau ditanya apakah mungkin Bitcoin itu turun ke harga 0 rupiah, apakah mungkin Bitcoin itu turun ke harga 100 ke harga 1 juta rupiah, itu nyaris impossible, Pak. Karena yang pertama, supply daripada Bitcoin dan Ethereum-nya sendiri sudah di-set by algorithm untuk limited, sangat limited. 21 juta. Contohnya Bitcoin 21 juta. Kalau kita bicara Bitcoin menjadi 1 juta rupiah, ya, itu artinya seluruh supply daripada Bitcoin itu cuma 21 triliun rupiah. Dan untuk sekelompok orang itu nilai yang sangat kecil untuk diborong. Sehingga karena supply yang sangat terbatas inilah, karena ada fungsi demand-nya, ada fungsi secara industrinya, ada fungsi secara safe haven aset kelasnya, kemudian ada fungsi untuk mereka ada liquidity-nya sudah cukup bagus. Sekarang kalau harganya turun sangat drastis, cenderung relatif lebih mudah untuk mereka menggoreng daripada nilai ini. Ini dari 21 juta udah berapa yang ditambang? Saat ini sekitar 18 juta. 18 juta sekian. 3 juta sisanya ini berapa lama lagi kira-kira? Ini akan terjadi sampai tahun 2040. Sampai tahun 2040 itu akan mendekat ke angka 21 juta. Benar-benar habis itu pada tahun 2140. Tapi tapi sebenarnya nggak benar-benar habis, Pak. Karena yang harus kita tahu satu hal. Pada saat kita melakukan transfer dari satu wallet ke wallet lain, pada saat saya Oscar mengirimkan kepada Alex misalnya, saya mengirimkan Bitcoin misalnya setengah Bitcoin, itu kan ada biaya transfernya. Ada biaya transfernya itu yang mendapatkan bukan industri, tapi yang mendapatkan adalah proses penerbitan daripada Bitcoin itu kembali, yaitu para miner Bitcoin. Sehingga pada akhir daripada infrastrukturnya Bitcoin ini, supply-nya itu akan selalu ada. Dari mana? Dari biaya transfer yang dikirimkan itu. Jadinya tahun 2040, kalau semuanya udah ditambang, tetap akan ada kesinambungan kan? Betul, dari biaya transfernya. Dari yang tadi itu kan? Ya. Jadi kalau orang tanya apakah setelah tahun 2040 miner akan berhenti? Enggak juga. Enggak. Karena mereka akan memperebutkan biaya transfer. Betul. Saat ini kan sekitar 6,25 Bitcoin per 10 menit. Nah, dari 6,25 Bitcoin per 10 menit itu, sebenarnya saat ini sendiri kadang-kadang mencapai 1 Bitcoin itu dari biaya transfer. Jadi ada 7,25 Bitcoin per 10 menit. Nah, nanti semakin lama dengan sistem Bitcoin semakin banyak digunakan untuk tujuan apapun itu, ya, para miner akan memperebutkan Bitcoin dengan jumlah yang relatif cukup besar dari biaya transfernya itu. Kalau kita lihat emas ya, yang udah eksis selama ribuan tahun, setiap kali ada gejolak, fluktuasinya tuh 2-4%. Ya. Kalau Bitcoin yang baru, anggaplah belasan tahun eksistensinya, setiap kali ada gejolak, itu fluktuasinya 80%. Ya. Ini dalam batas logika nih ya. Kita bisa dong mengantisipasi masa depan. Ya, di mana fluktuasi 80% itu semestinya akan semakin menurun. Ya. Semakin pemahaman. Ya. Dan semakin likuiditasnya makin meningkat. Iya, likuiditas, pemahaman, dan kalau menurut saya kepercayaan orang terhadap sesuatu yang desentralistis itu tetap bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Iya kan? Betul. Tapi kalau kepercayaan orang terhadap sistem yang desentralistis itu nggak bisa dipertanggungjawabkan, justru mereka ingin balik ke sentralisasi, itu akan disruptif. Iya kan? Dengan apapun yang desentralistis. Ya. Nah, pertanyaan saya yang struktural adalah, atau bahkan observasi, ini kayaknya ke depan anak-anak muda
itu tetap akan suka dengan sistem yang desentralistis kan. Ya. Kalau kita bicara mengenai penyamaan emas dan Bitcoin dan prinsip desentralisasinya ini jadi menarik Pak, karena Iya. proses pembentukan harga Bitcoin itu sama seperti emas sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita bicara tadi kenapa orang tertarik dengan emas itu kan sebenarnya alasannya sama, karena emas desentralisasi. Kenapa orang tertarik dengan emas? Karena semua orang percaya bahwa emas itu tidak diciptakan oleh sebuah negara. Iya. Itu alasan yang sama kenapa para libertarian pada awalnya percaya pada Bitcoin. Iya. Karena Bitcoin tidak diciptakan oleh negara apapun. Iya. Dan orang-orang libertarian tidak suka dikontrol oleh suatu negara Betul. atau suatu perusahaan. Nah, kadang ada orang yang tanya sama saya, sebenarnya nilai intrinsik daripada Bitcoin itu apa sih? Nah, untuk tahu nilai intrinsik daripada Bitcoin, kita perlu tahu bagaimana sih proses nilai intrinsik daripada emas. Nilai intrinsik daripada emas itu terjadi karena adanya biaya eksplorasi untuk setiap ons emas yang tercipta. Bitcoin juga sama. Jadi, untuk setiap satu Bitcoin yang ada di masyarakat, itu harganya timbul dari biaya eksplorasi untuk setiap satu Bitcoin yang diciptakan. Karena kita harus tahu sebenarnya proses penciptaan dari Bitcoin itu sama dengan menukarkan listrik menjadi Bitcoin. Ya. Karena total daripada jaringan miner Bitcoin saat ini itu sekitar 133 terawatt hours. Total jaringan Bitcoinnya. Ya, sehingga 133 terawatt hours ini bisa dikatakan adalah Itu nilai per tahun, intrinsik per hour, Pak. Per jam. 130 terawatt. 133. Oke. Untuk penggambaran untuk audiens di Indonesia itu sekitar 256 terawatt hours. Listrik yang dipakai satu Indonesia. Jadi kalau ditanya berapa besar listrik yang dipakai jaringan Bitcoin, itu setengah listrik yang dipakai Indonesia. Iya. Ini Sama yang, dengan Argentina kalau nggak salah. sama dengan Argentina. Iya. Ini yang makanya orang banyak mengatakan ini menjadi salah satu isu global, Concern lah. concern global. Jadi concern global. Cuma Ini kalau, kapannya gimana ke depan dari Nah. sisi energi? kalau kita bicara mengenai Bitcoin, ini agak susah, Pak. Kenapa? Karena proses daripada biaya eksplorasi itu yang menjamin harga Bitcoin. Iya. Dan karena ini desentralisasi, para miner itu punya kekuatan untuk voting. Jadi Pak, kalau kita bicara kapan blockchain itu bisa menjadi sistem POS atau sistem yang tanpa ada software yang memakan energi besar seperti ini. Pada saat para minernya setuju 80% memindahkan sistemnya dari POW ke POS. Sedangkan kalau kita bicara Bitcoin, para miner ini salah satu mendapatkan benefit cukup besar. Mungkin nggak ke POS? Kalau Bitcoin saya kira sangat susah karena para miner nggak akan menyetujui. Iya. Ini mungkin seperti ironinya daripada Bitcoin ya, dengan semua konsepnya yang libertarian ternyata dia mempunyai menggunakan energi yang sangat besar. Tapi pembelaan diri oleh para pecinta Bitcoin, pembelaan dirinya kita adalah yang pertama, prinsip daripada energi yang besar inilah kalau kita bandingkan dengan penggunaan jaringan ini pakai perbankan atau lain sebagainya. Kemudian kita bicara sistem efisiensi daripada penyimpanan Bitcoin. Kemudian energi itu menjamin supaya Bitcoin nggak bisa di brute force, Pak. Ya. Dan itu masih relatif lebih kecil karena ini adalah sistem mata uang global. Iya. Kalau kita compare dengan sistem perbankan, kita compare Iya. dengan sistem bank sentral dan lain sebagainya dijadikan satu di seluruh Iya, iya. dunia, Iya. itu lebih besar daripada ini. Nggak terbelenggu oleh kedaulatan. Betul. Sangat libertarian. Ya, sangat libertarian. Oleh karena itu kan pada awalnya orang-orang pecinta Bitcoin dianggap kontra dengan pemerintahnya. Ya, tapi itu yang mungkin membuat alasan kenapa Indodax tetap eksis adalah karena kita sangat pro dengan pemerintah. Nggak, tapi ini kalau saya coba bungkus dalam situasi geopolitik yang ada sekarang, ini kan ibarat kata global order dunia, ini udah geser. Ya. Yang awal mulanya bipolar, terus ke unipolar, sekarang multipolar. Ya. Semakin dunia ini multipolar, semakin orang agak-agak bingung kan? Dan semakin orang mencari sesuatu yang nggak perlu terbelenggu oleh kedaulatan atau apapun lah, batasan-batasan.
Jadi semakin kepentingan untuk terus dilakukannya desentralisasi, Ya. itu bisa dipertanggungjawabkan. Betul. Makanya kemarin sempat muncul isu di mana emas itu salah satu yang akan dikonsider kembali kan. Iya, Tapi kan emas kan punya banyak challenge kan. Dan pemerintahan seluruh dunia sudah pernah mencoba dulu kalau standarisasi emas itu nggak berhasil. Karena jumlahnya terlalu limited untuk menjadi. secara matematis nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena Impossible. uang yang beredar itu udah jauh lebih banyak daripada pasok emas yang udah dikumpulkan dan akan dikumpulkan Betul. ke depan. Sudah impossible. Terlalu sedikit. Iya. Nah, makanya kalau kita bicara mengenai itu, konsep daripada blockchain ini salah satu yang sangat make sense gitu. Iya. Dan kalau kita bicara mengenai ego setiap negara kan pengen mata uangnya sendiri nih. Iya. Makanya kenapa Bitcoin itu menarik, karena Bitcoin adalah salah satu yang tidak dikontrol oleh negara manapun. Iya, betul. Nggak ada kedaulatan atau nggak subjugated atau nggak subject to Yes. kedaulatan. Nah, ini mungkin ada pendekatan satu lagi, pendekatan filsuf, di mana kalau kita ngeliat emas itu adalah sesuatu yang bernilai, yang bisa travel over time, tapi sulit travel over space karena berat kan. Betul. Tapi kalau uang itu lebih gampang travel over space, Betul. tapi belum tentu lo bisa travel over time. Ya. Iya kan? Karena ada devaluasi, ada depresiasi, ada inflasi, ada apapun lah. Nah ini kalau dua-duanya ketemu, titik interseksinya itu mungkin bisa dipenuhi secara filsuf Betul. dengan eksistensi kripto. Ya. Itu kan Saya salah bukan spiritnya. direktur marketingnya kripto loh, tapi saya coba menganalisa aja, dan saya nggak pernah jual beli kripto sama sekali, tapi saya coba mempelajari konsepnya. Kalau secara filosofinya benar, Pak. Jadi saya pernah mengadakan percobaan kecil. Jadi percobaan ini dilakukan di Instagram pribadi saya, @oskardarmawan. Percobaan saya menukar uang 30 miliar, Pak. 30 miliar, 10 miliar saya tukar uang tunai, 10 miliar saya tukar emas, 10 miliar saya tukar Bitcoin. Waktu kita nuker jadi uang tunai ya, uang 100 ribuan itu ternyata setara seperti kita membawa 5 tas fitness itu. Dan uang itu berat, Pak, ternyata. Kalau kita sudah bicara ke 10 miliar itu berat. Ya. Berat kalau bawa harus orang banyak kan. Iya. Ya. Yang kedua, waktu kita tukar emas, saya pikir emas kan kelihatan kecil ya. Ternyata kalau emas batangan 10 kilo itu berat juga gitu. Ya 10 kilo. 10 kilo. Tapi kalau kita bicara kripto, pada saat ditukar 10 miliar, itu cuma disimpan dalam 1 USB. Iya. Nah, itu yang saya setuju pandangan Bapak bahwa kalau kita bicara over space, over time, rasanya kripto lebih make sense gitu. Iya. Apalagi kalau kondisi darurat ya. Kalau kita bicara kondisi darurat, seperti yang terjadi di Yunani tahun 2015. Iya. Waktu kita bicara krisis Korea Utara dan Selatan kemarin. Makanya waktu krisis Korea Utara kemarin, Yunani dan lain sebagainya itu, kripto selalu harganya naik drastis. Kenapa? Pada saat terjadi krisis yang sangat gawat, rata-rata trader di sana, orang-orang yang kenal kripto, dia akan menukarkan asetnya pada kripto. Karena itu satu-satunya cara untuk mengamankan aset dengan mudah, cepat, Betul. dan tanpa resiko. Betul. Kalau kita tukar pakai emas, itu bawahnya setengah mati. Iya. Dan mungkin malah lebih beresiko daripada kita nggak bawa emas. Kalau kita Bawa lari-lari, dolar juga Iya. berat. bawa dolar berat. Iya. Kalau mbak rupiah, jumlahnya terlalu banyak gitu. Iya. Bawa rupiah lebih banyak. Iya, lebih Mau banyak. beli rumah pakai tunai rupiah juga Betul. ya. Susah juga. Dan nggak boleh kan, Pak? Nanti kita PPAT kan. Tapi ini menarik, dan saya juga melihat bahwasanya proses pelonggaran kuantitatif atau pencetakan uang yang dilakukan oleh negara-negara maju ini kelihatan agak-agak menurun untuk sementara kan, tapi nggak akan stop karena udah nyandu mereka. Dan karena by system memang kita kan dibuat untuk inflasi ya, Pak ya. Iya, Kalau kita nggak melakukan itu justru berbahaya untuk ekonomi iya, global. iya. Nah, apa yang untuk kepentingan pemahaman lah, apa yang harus dilakukan masyarakat luas, dan apa yang harus dilakukan oleh policy makers supaya mereka lebih memahami. Ini kan tentunya ini industri yang sudah diregulasi kan. It's a regulated industry. Izin harus ada dari pemerintah dan segalanya. Tapi apa nih yang basic banget lah,
yang harus ditingkatkan sebagai atau untuk kepentingan pemahaman? Yang pertama kalau kita bicara mengenai kripto ya, secara regulasi kan memang sudah bagus. Cuma kripto ini saat ini memang disadari kekurangan satu sektor sih Pak, yaitu sektor pengawasan. Saat ini sudah ada Bapepti sebagai pengawas daripada perdagangannya. Siap. Tapi belum ada SRO, yaitu bursa berjangka yang bersifat mengawasi perdagangan kriptonya. Karena kalau kita bicara industri yang bergerak sendiri kemudian cuma diawasi oleh regulator dari Bapepti, ya, nanti nggak akan benar-benar terawasi perdagangannya. Iya. Karena kalau nggak diawasi secara tepat, ini juga ditakutkan akan membuat efek tidak baik. Karena jika perputaran uang cukup besar. Ini menarik karena semangat kripto itu adalah untuk Betul. mengakomodasi aspirasi desentralisasi kan. Ya. Tapi Bahwasanya ini harus dibungkus dengan adanya exchange seperti pasar modal atau apa. Itu kan balik lagi ke sentralisasi. karena masalahnya kenapa kripto itu nggak bisa benar-benar desentralisasi? Karena uang kita itu belum benar-benar digital. Iya. Kalau kita bicara mengenai exchange ya, exchange itu kan pada intinya adalah kita mempertemukan kripto yang desentralisasi dengan uang fiat yang sentralisasi. Iya. Pada saat pertemuan inilah kita membutuhkan untuk perusahaan ini diatur, diregulasi. Kenapa? Karena semua perusahaan sentralisasi yang absolut itu akan berbahaya. Betul. Oleh karena itu kita perlu diawasi oleh SRO yang juga terdesentralisasi, yang dimiliki oleh setiap industrinya juga. Jadi wasitnya mengawasi. Jangan diawasi oleh sebuah bursa berjangka yang terpusat. Karena kalau bursa berjangka yang terpusat tidak benar-benar dimiliki oleh industri yang juga nggak akan fair. Seperti pasar modal. Ya, seperti pasar modal. Iya kan? Itu kan dimiliki oleh emiten. Betul. Apa? Iya. Oleh banyak perusahaan gitu Pak. Ya, jadi kalau kita bicara mengenai kripto, ya memang ini ironinya adalah exchange-nya adalah sentralisasi. Tapi exchange yang sentralisasi ini kalau diawasi oleh SRO yang tepat, oleh bursa berjangka yang tepat, dan dipandu oleh Bapepti, ini akan jadi pasar yang baik. Karena saat ini perputaran pasar daripada kripto itu kan sekitar hampir mencapai 1.000 triliun ya, dalam tahun lalu ya. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Ini kalau nggak 1.000 diawasi, triliun. hampir mendekati 1.000 triliun. Wow. Kalau nggak diawasi dengan tepat, itu akan efeknya nggak akan baik juga. Karena masalahnya kalau industrinya sudah tahu dan benar melakukannya, itu akan baik. Tapi kalau mereka dalam tanda kutip ternyata memasukkan angka-angka lain sebagainya, itu kan nggak baik Pak. Ya. Jadi kalau dipandang dari sisi pemerintah, saya kira yang paling baik adalah industri harus benar-benar dijaga dengan baik. Ya. Sekarang secara perpajakan sudah diatur dengan baik di Kementerian Keuangan. Bahwa transaksi kripto sudah diatur dengan transaksi final. Dan untuk melindungi industri dalam negeri sudah dibuat aturannya pajak kripto dalam negeri lebih murah daripada transaksi kripto di luar negeri. Nah, sekarang yang ketiga adalah bagaimana SRO bisa mengawasi transaksi kriptonya di exchange-exchange ini. Jangan sampai ada exchange yang nakal. Jangan sampai ada exchange yang bodong. Ya. Nah, nanti saat terbentuknya ini semua dan ternyata nanti kripto benar-benar boom dalam arti digunakan secara global, negara kita sudah siap. Karena kalau negara kita nggak siap, kecolongan dalam segi pengawasannya, ya akan sangat disayangkan. Iya. Kenapa? Kalau kita lihat aturan kripto pertama di Indonesia yang terjadi tahun 2018. Di tahun 2018 diatur sebagai kripto sebagai komoditas. Itu kita yang pertama kali ngatur, Indonesia sebagai yang pertama kali ngatur. Tapi sekarang pada prakteknya negara Thailand, negara Malaysia, negara Singapura, bahkan negara Vietnam sudah catching up lebih cepat dari kita. Mereka sudah ngatur. Apa yang bikin mereka bisa lebih catch up? Ya kalau kita bicara Vietnam, ya itu nggak bisa dibantah karena Vietnam kan regulasinya searah ya Pak ya, karena negara komunis kan. Tapi kalau kita bicara negara Thailand dan Singapura, karena mereka melihat opportunity di situ. Mereka bisa melihat kepentingannya jelas bahwa untuk mengatur, melindungi masyarakat. Sedangkan di negara kita mungkin pertimbangannya cukup banyak, lain-lain sebagainya. Hingga tahun 2018 sampai tahun 2022 sekarang, rincian daripada SRO ini belum terjadi. Sebagai perbandingan, kalau tahun lalu itu perputarannya 1.000 triliun. Ya. 2-3 tahun yang lalu berapa sih? 2-3 tahun lalu itu cuma sekitar 60 triliun Pak, dalam setahun.
Oke lah, ini nyambung dengan ucapan-ucapan saya lah bahwa ini pertumbuhan Bitcoin di atas 110% per tahun. Ini kelihatannya bakal berkesinambungan. Yes. Iya kan? Kita bisa melihat sampai tahun 2040 bakal makin tinggi dan makin tinggi. Iya. Oke. Kita ngobrol mengenai masa depan deh, ya. Anda ngelihat Bitcoin dengan fiat itu substitut atau komplementer, Komplementer. dan mereka akan coexist Akan coexist. ke depan selamanya ya. Yes, selamanya. Ini sama seperti pertanyaan apakah emas, orang kan masih ada orang percaya ada emas ya. Iya. Emas dan mata uang kertas itu akan substitut atau komplement. Iya. Ya, saya terpercaya bahwa mata uang negara itu akan tetap eksis. Iya. Karena negara membutuhkan tanda kehadirannya. Uang kan bukan cuma sekedar alat transaksi, tapi juga tanda kedaulatan. Siap. Nah, kalau kita bicara Bitcoin, itu adalah salah satu mata uang yang netral, mata uang internet, mata uang digital. Nah, kalau kita bicara apakah negara akan mempercayakan semua ke digital, saya kira negara-negara tetap akan mempunyai proud-nya bahwa mereka akan tetap punya independensi akan sistem keuangan dengan dasar mata uangnya itu. Tapi By the way, Anda nulis buku ini ya? Ya, Apakah Bitcoin standar uang masa depan? betul. Itu salah satu buku yang saya tulis, mungkin agak berbeda dengan buku lainnya. Jadi kita kan ada 3 buku yang kita cetak. Buku yang pertama itu Bitcoin idealis banget. Jadi tentang apa itu Bitcoin. Oke. Ya, buku kedua itu kita membahas tentang tokenisasi. Oke. Tentang bagaimana setelah Bitcoin ada, kemudian muncul token-token yang menjadi perwakilan daripada suatu bentuk aset. Yang ketiga kita membahas tentang bagaimana Bitcoin itu berubah fungsinya, bukan lagi tentang mata uang net menjadi standar uang masa depan yang kita perkirakan akan komplement dengan mata uang negara lainnya yang menjadi digital juga. Tapi kita percaya dalam 5 tahun 10 tahun ke depan negara-negara akan mulai semua membuat mata uangnya nggak lagi kertas, Pak, tapi akan ganti jadi digital. Gitu. Entah mereka menggunakan distributed Pasti. ledger teknologi atau menggunakan blockchain. Kita udah lihat lah di Tiongkok. Ya, Kalau kita kita lihat digital payment aja, Yes. tahun lalu tuh udah 3 kali Ya. dibandingkan PDB-nya mereka. Betul. Kalau kita sekarang ke Cina, itu kita nggak perlu tukar uang kan ya. Kita tukar uang, kita mau bayar taksi itu malah Diketawain. Pakai Mereka nggak punya QR kembalian code gitu. semua. Iya. Saya di sana waktu di Starbucks juga mau bayar pakai tunai diketawain. Iya. Mereka nggak punya uang kembalian gitu. Iya. Satu itu, kedua mereka harus rekonsiliasi. Di at the end of the day. Repot. Kalau digital semuanya udah Ya. langsung. Nah, oke, balik ke masa depan. Terkait dengan apa yang kelihatan atau terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, bisa dibilang banyak yang kebakaran jenggot kan? Apa nih remedinya yang mereka harus lalui supaya mereka tuh bisa mengambil sikap jangka panjang mengenai kripto? Ya. Ini membahas mengenai remedi orang-orang yang kebakaran jenggot dalam arti mereka posisinya loss ya, Pak. Anggaplah mereka masuk di $60.000, sekarang di $20.000, Ya. iya kan? Baik. Pasti ini adalah orang-orang yang mungkin sikapnya itu lebih jangka menengah atau pendek dibanding jangka panjang, ya kan? Ya, kalau kita melihat tentang entry ya, titik entry. Ya, ini mungkin salah satu hal yang menarik di kripto. Yang membedakan kenapa kripto itu berbeda dengan investment Ponzi. Ya, Ponzi scheme. Ya. Kalau piramid Ponzi scheme atau piramida itu selalu orang yang masuk lebih awal dia akan lebih profit daripada yang masuk terakhir. Ya kan? Makanya Ponzi kan dengan Ponzi, piramida. Betul. Ya. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara kripto tuh bukan Ponzi, bukan piramida. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang beli di awal lebih buntung daripada orang yang beli di akhir. Karena ini tentang perdagangan spot. Ya. Ini tentang perdagangan seperti perdagangan emas atau seperti perdagangan timah, seperti perdagangan silver, perak. Ya. Ya. Tentang bagaimana spot market. Saya selalu merasa bahwa memang betul bahwa trading itu not for everyone. Ya. Trading itu not for everyone. Ya. Trading itu untuk orang-orang yang mereka punya
dan semangat untuk tahu kapan untuk masuk ke pasar dan kapan keluar dari pasar. Dan ini bagian dari investment management. Dan bagi investment manager. Iya. Oleh karena itu, memang seharusnya idealnya kalau di Indonesia juga ada reksadana yang bergerak di kripto. Iya. Juga ada manajemen investasi yang khusus untuk kripto yang membantu untuk mengelola dan disertifikasi secara pemerintah supaya nggak muncul penipuan-penipuan ya. Iya. Ya. Karena seperti yang dilakukan di US dengan adanya reksadana kripto atau indeks di kripto itu lebih mudah untuk orang-orang awam. Betul. Betul. Karena kalau kita bicara mengenai spot Iya. itu nggak gampang dilakuin oleh semua orang. Iya. Cuma saat ini regulasinya kan baru spot. Jadi mau nggak mau orang kalau mau mengenal kripto ya harus trading di spot. Iya. Ya harus trading di Indodax misalnya. Numpang iklan dikit. Betul. Betul. Nah kalau kita bicara mengenai kripto ya, kalau kita bicara ini kan kalau kita berdagang spot itu artinya sebenarnya Anda tuh nggak benar-benar rugi sebelum Anda memutuskan untuk menjual. Jadi kalau misalnya kita beli Bitcoin misalnya di harga 250 juta di tahun 2017, ya, mungkin di tahun 2018 Anda akan merasa sangat kepahitan. Wah, Iya. Bitcoin turun jadi 30 juta. Iya. Terus naik lagi. Ya. Kalau itu Anda jual pada saat Iya, itu, iya. Anda posisinya loss. Tapi kalau Anda tahan sampai tahun 2020 kemarin sampai harga 800 juta, itu Anda untungnya 3 kali lipat. Tapi itu nggak semua orang punya kedewasaan mental investasi seperti itu. Betul. Memang ini ada caveatnya lah. Kalau kita ngobrol mengenai investasi di apapun lah, Ya. termasuk di kripto kan, dan juga tergantung dengan time horizon. Ya. Ya, semuanya ini sangat tergantung dengan durasi kan. Ya. Kalau durasinya semakin pendek ya kita harus siap terekspos dengan resiko yang itu. Tapi kalau jangka panjang saya percayalah berdasarkan apa yang tadi udah kita bahas. Nah, Indonesia 2045 itu menjadi topik yang selalu saya tanyakan Ya. ke narasumber atau tamu lah. Gambarannya gimana sih? Apakah adopsi kripto oleh masyarakat luas di Indonesia itu yang pasti bisa dibilang lebih tinggi daripada sekarang? Apakah lebih tinggi daripada apa yang mungkin kita lihat di negara-negara seperti di Amerika Serikat ataupun di Tiongkok atau dimanapun? Ya. Kalau kita bicara selalu setahunnya Indonesia ya, jadi Ya. tahun 2045 ini suatu yang menurut saya sangat menarik. Kenapa? Karena yang pertama kita bicara mengenai potensi populasi Indonesia aja pasti luar biasa besar. Ya. GDP di Indonesia pada saat itu seharusnya mungkin kita menjadi salah satu top 5 besar bahkan 6 besar. Nomor 4. Perkiraan nomor 4 malahan ya. Siap. Ya. Jadi ini sesuatu yang sangat menarik. Tapi GDP yang menjadi nomor 4 atau pasar ekonomi kita keempat itu bukan berarti kita akan mempunyai tingkat kekuatan ekonomi setiap orang setara dengan, karena itu masih tergantung kepada social disparity kan, tergantung kepada kesenjangan sosial. Kalau kita nggak berhasil mengedukasi penduduk Indonesia, itu kita akan cuma menjadi pasar ekonomi, cuma jadi market, tapi kita nggak akan masyarakat nggak akan mendapatkan kekuatan ekonomi nggak akan meningkat secara signifikan. Dan edukasi kita kalau nggak berjalan dengan baik, itu akhirnya masyarakat nggak akan bisa mengkecap. Ini kan seperti yang terjadi di India, Pak. Sekarang India itu GDP-nya nomor 6 di dunia. Tapi kalau kita lihat kekuatan individu setiap orangnya, itu jauh di bawah. Ya. Pendapatan mereka, Betul. bahkan pendapatan mereka bisa dikatakan Indonesia itu lebih baik. Karena social disparity kita lebih kecil dibandingkan di India. Anda melihat nggak sih Bitcoin atau kripto itu sebagai salah satu jawaban utama untuk isu kesenjangan? Betul. Makanya tadi kenapa saya berangkatnya dari edukasi, kenapa edukasi itu penting. Iya. Yang pertama karena untuk memahami desentralisasi itu nggak gampang. Iya. Saya percaya di tahun 2045 rupiah sudah akan menjadi rupiah digital. Tapi rupiah digital ini itu kan sentralisasi. Dia masih akan diatur oleh bank sentral. Betul. Masyarakat akan tetap memandangnya sebagai mata uang yang dijamin oleh negara. Biarpun teknologi yang pakai DLT, teknologi yang pakai blockchain, mereka nggak peduli dengan semua itu. Mereka cuma mengatakan bahwa ini adalah uang yang diciptakan negara dan dijamin oleh pemerintah Indonesia. Ya.
Nah, tapi kalau kita bicara mengenai edukasi itu kenapa penting, pada saat mereka memahami spirit daripada desentralisasi, mereka tahu tentang hak daripada mereka bahwa uang mereka adalah hak mereka, bukan dikontrol oleh suatu entiti apapun itu mereka akan jauh lebih memahami prinsip desentralisasi. Ya. Yang makanya kalau ditanya tentang 2045, harapan saya pada saat itu edukasi kita jauh lebih baik, Ya. sehingga masyarakat kita lebih Harus. memahami Harus. tentang apa itu blockchain, Ya. memahami tentang apa itu spirit desentralisasi. Karena 2045 itu terlihat lama, tapi sebentar. Itu cuma 20 tahun lagi. Cepet 23 tahun. Cepat sekali. Dan Saya masih inget tuh tahun 2020. betul. Tahun 2000. 22 tahun yang lalu. Ya kan? Kayak kemarin aja kan tahun Betul. 2000. Kalau Indonesia nggak cepat-cepat mengedukasi masyarakatnya, kondisi masyarakat kita nggak akan berubah. GDP kita akan naik berkali-kali lipat. Tapi masyarakat kita akan seperti ini aja. Bahkan akhir-akhir ini saya tuh sempat berpikir dan sedikit berhipotesa bahwasanya kita tuh gembar-gembor bicara mengenai inklusi, ya kan? Ya. Tapi apakah inklusi itu benar-benar bisa menjawab Yes. isu kesenjangan? Bahwasanya si Mukidi di Jember dia bisa dapat akses 1.000 perak, itu nggak menjawab kesenjangan karena si nggak usah sebut nama di Jakarta yang tadinya punya akses 1.000 dia bisa akses 1 T. Ya. Iya kan? Betul. Iya, ini naik. Ini juga naik, tapi ini naiknya jauh lebih Jauh. besar daripada si ini. Dua-duanya included. Ya. Inklusi ada, tapi equality-nya belum tentu. Maka kalau saya ditanya, saya lebih memandang edukasi itu lebih penting daripada lain sebagainya sih, Pak. Betul. Makanya saya sangat suka spirit Bapak waktu Bapak bikin, Bapak kan aktif di edukasi di memberikan Iya. edukasi, bahkan di level kindergarten ya Pak ya. Iya. Ratusan kindergarten di Indonesia. Kenapa? Karena memang edukasi di awal itu sangat penting menurut saya. Ya. Karena kita mau memberikan akses keuangan, kita mau cerita tentang blockchain, kita mau apapun, kalau edukasinya itu nggak ada, Ya. percuma. Ini seperti yang terjadi sekarang. Betul. Sekarang akses orang utang itu gampang loh. Mereka punya Iya. handphone, punya KTP, mereka bisa utang. Iya. Tapi apakah itu menjawab? Penggunaannya menangkap? bijak apa enggak belum Enggak tentu. juga. Malah sekarang itu Iya. tingkat orang terjerat utang itu lebih tinggi. Iya. Karena lebih gampang mereka berutang. Iya. Utangnya dipakai buat foya-foya, dipakai untuk konsumsi. Iya. Itu berbahaya malahan menurut saya. Iya. Jadi kalau ditanya tentang 2045, menurut saya kuncinya ada di edukasi kita. Edukasi kita harus bagus. Maka kalau kita lihat apa yang dilakukan Indodax, kita dari awal kita punya satu program namanya Indodax Academy. Indodax Academy itu bukan cuma cerita tentang bagaimana kita trading, tapi kita cerita tentang mengedukasi masyarakat tentang blockchain. Bahkan untuk produk-produk yang sebenarnya nggak kita jual. Kita berikan gratis ke masyarakat lewat Indodax Academy. Yang kedua, kita melakukan CSR. CSR kita punya CSR untuk mengedukasi masyarakat. Berupa bantuan sosial, berupa kita juga mengadakan workshop, kelas-kelas, lain sebagainya. Kita ada bangun beberapa sekolah juga. Karena kita percaya kalau kita mau Indonesia benar-benar bagus di kemerdekaannya nanti 100 tahun, edukasinya harus dibangun. Ya. Dua lagi pertanyaan. Ini udah agak-agak lama nih, tapi seru. Anda ngelihat nggak sih skenario Indonesia tuh bisa seperti El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai currency-nya? Kalau kita lihat semangat El Salvador, Pak, itu mungkin tantangannya ada di parlemen kita, bukan di eksekutif. Oke. Kenapa? 2045? 2045. Hmm. Hal itu memungkinkan selama undang-undang mau diubah. Tapi proses pengubahan undang-undang di kita kan nggak gampang. Karena salah satu challenge-nya kenapa kita nggak bisa melakukan itu adalah karena kita ada undang-undang mata uang rupiah. Undang-undang rupiah harus diubah untuk memungkinkan kita bisa selain daripada rupiah untuk digunakan. Tapi kalau kita bicara selain rupiah digunakan, itu efeknya jadi makro kan. Jadi apakah mungkin 2045 kita seperti El Salvador? Mungkin akan susah. Tapi apakah mungkin kalau devisa kita sebagian akan berbentuk berupa Bitcoin? Mungkin. Itu possible. Mungkin. Itu possible. Saya ngelihat ke sana. Tapi kalau untuk sebagai alat pembayaran, Bagian dari diversifikasi, Ya. bagian dari apapun lah. betul Pak. Setuju. Iya. Pertanyaan terakhir, kita udah dengar banyak mengenai your upbringing. Anything you would have done differently?
saya tipe orang yang tidak pernah menyesal dengan apa yang saya perbuat. Iya. Karena saya tahu titik di sini itu menentukan titik saya berikutnya. Cuma saya orang yang berpandangan bahwa masa lalu itu penting tapi tidak segalanya. Tapi yang penting adalah masa depan. Iya. Masa depan itu tidak bersalah. Masa depan itu adalah sebuah garis putih yang akan kita warnai. Jadi apakah ada yang suatu saya sesali? Ya mungkin cuma yang tadi saya omongkan bahwa masalah ibu saya. Tapi Siap. itu bukan benar-benar sesuatu yang akan saya ubah juga. Yeah. Karena mungkin You can only learn. ya kita From your cuma bisa experience. belajar dari kesalahan kita. Yeah. Tapi bagaimana kita bersikap ke depan itu jauh lebih penting. Wow, menarik sekali, Oscar. Thank you, Pak Terima Gita. kasih Saya banyak belajar dari Pak Gita. bisa hadir di Endgame. Siap. Teman-teman, itulah Oscar Darmawan, CEO, founder dari Indodax, dan Bapak Bitcoin Indonesia. Terima kasih banyak. Inilah Endgame.